Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rina Maga. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah materi pada tingkat 11 SMA, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Selamat menyaksikan ya. Sebelum kita lanjut pembahasan pada struktur dan kebahasan teks eksplanasi, kita harus tahu dulu apa itu teks eksplanasi. Teks eksplanasi ialah suatu teks yang menerangkan tentang suatu proses, mengapa serta bagaimana suatu fenomena, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial, terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Berikut kita pindah pada ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi terbagi 3. Yang pertama adalah apa yang dibahas pada teks eksplanasi semuanya didasarkan pada fakta tanpa ditambahi pendapat dari si pembuat teks. Yang kedua, yang dibahas adalah kejadian-kejadian yang sifatnya keilmuan atau ada kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Berikut, yang ketiga adalah sifatnya informatif dan tidak mencoba untuk mempengaruhi pembaca untuk percaya dengan apa yang ditulis. Berikut kita beralih kepada struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terbagi atas 3. Yang pertama adalah pernyataan umum atau general statement, yaitu bagian yang isinya tentang penjelasan topik atau permasalahan yang menjelaskan proses kenapa dan bagaimana suatu fenomena, entah itu fenomena alam maupun sosial, dapat terjadi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah bagian yang berisi runtutan proses terjadinya suatu fenomena berdasarkan urutan waktu atau urutan proses. Dan yang ketiga adalah interpretasi, yaitu bagian penutup yang pada umumnya berisi mengenai penegasan atau kesimpulan dari keseluruhan isi. Berikut kita pindah kepada kaidah kebahasan teks eksplanasi. Bagaimanakah kaidah kebahasan teks eksplanasi? Baik, berdasarkan kaidah kebahasan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah kebahasan pada teks prosedur. Teks eksplanasi menggunakan banyak kata bermakna denotatif atau bermakna sebenarnya. Teks eksplanasi menggunakan 2 jenis konjungsi. Yang pertama adalah konjungsi kausalitas atau konjungsi sebab akibat. Hal ini ditandai dengan kata sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, karena, sehingga. Berikut konjungsi kronologis, ditandai oleh kata-kata, kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, sekarang kita buatkan contoh kalimat. Pada kesempatan ini saya akan mengambil salah satu konjungsi kronologis, yaitu setelah. Kalimatnya adalah setelah 7 bulan fetus mirip kulit orang tua dengan kulit merah berkeriput. Jadi konjungsinya adalah setelah. Sekarang kita pindah kepada contoh teks eksplanasi dengan judul bencana alam beserta strukturnya. Yang pertama adalah bagaimana pernyataan umum dalam teks tersebut. Contoh kalimatnya adalah banjir ialah salah satu fenomena alam yang kerap terjadi di berbagai daerah di negara kita. Secara singkatnya, banjir dapat diartikan sebagai berkumpulnya air di suatu kawasan yang menutupi kawasan tersebut, di mana sebelumnya berupa daratan. Ada 2 penyebab utama yang menyebabkan terjadinya banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Berikut kita pindah kepada deretan penjelas. Faktor yang nomor 1 ialah faktor alam, yakni faktor yang disebabkan oleh kondisi alam itu sendiri. Terjadinya hujan dengan kadar yang tinggi serta berlangsungnya dalam kurun waktu yang lama menjadi penyebab yang sering terjadi. Hujan deras mengakibatkan daerah-daerah penampungan air tidak dapat menampung lagi air hujan yang kemudian membludak serta membanjiri daerah sekitarnya. Tidak cuma karena hujan deras saja, banjir juga dapat terjadi karena erupsi gunung berapi yang dikenal dengan banjir lahar dingin.
selanjutnya ialah faktor sosial. Faktor sosial menjadi faktor yang kerap juga menjadi faktor utama terjadinya banjir. Perilaku manusia membuang sampah di tempat yang tidak semestinya, melakukan penebangan liar, membangun bangunan di tempat resapan-resapan air menjadi sebab paling sering terjadinya banjir. Perilaku membuang sampah tidak pada tempatnya menjadi penyebab terjadinya penumpukan sampah di berbagai titik aliran sungai yang selanjutnya akan menjadi faktor penyebab terjadinya pendangkalan sungai yang membuat daya tampungnya akan berkurang. Hal itulah yang mengakibatkan meluapnya air karena daya tampung yang berkurang. Yang terakhir adalah interpretasi. Banjir memang menjadi salah satu peristiwa yang sangat mengganggu kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Penyebabnya bisa karena alam maupun karena kebiasaan buruk kita dengan tidak menjaga serta merawat lingkungan kita. Kedua penyebab itu mempunyai keterkaitan antara satu sama lain, tetapi kita bisa mencegahnya dengan mengatur perilaku kita agar tetap cinta dengan lingkungan. Demikian apa yang dapat saya paparkan, semoga bermanfaat. Satu hal yang perlu kalian ingat bahwa kita harus tetap berliterasi. Mengapa? Karena dengan berliterasi, wawasan kita akan semakin luas. Bahkan dengan literasi, kita bisa menggenggam dunia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.